Untuk pengambilan keputusan itu Bu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan pada dilema etika adalah faktor kemanusiaan, ya. Karena pada kasus dilema etika di sekolah kami, rasa kemanusiaan itu yang menyebabkan masalah dilema tersebut terjadi. Pada paradigma ini saya ditempatkan pada satu pilihan, ya, pada satu antara rasa kemanusiaan dan tanggung jawab. Tentunya selain saya mempertimbangkan juga ada yang memberikan masukan tuh tim manajemen saya, Bu Nina, ya. Iya. Bahkan mungkin guru juga bisa yang saya minta pendapatnya gitu, Bu Nina. Iya, Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang udah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih Bu yang bisa saya ambil nanti kalau di kemudian hari saya menjadi pemimpin pembelajaran? Untuk dalam hal ini untuk mengambil keputusan dalam keputusan dilema etika, Bu. Yang dapat dipetik ya. Nina mau tanya gimana Ibu ya ininya ya. Benar, Oke. Bu. Iya. Ini mengenyampingkan kedekatan personal dulu nih, biar nggak salah mengambil keputusan ya. Dengan individu yang terlibat masalah. Iya Bu. Iya. Kemudian juga agar keputusan yang kita ambil keputusan yang objektif, keputusan yang seadil-adilnya. Selain itu, saya mengambil banyak pelajaran dalam menyelesaikan masalah ini. Saya harus berpegang pada peraturan-peraturan, ya, yang telah ditentukan dan menempatkannya sesuai dengan posisi paradigma dilema etika. Itu aja Nina ya. Seperti itu ya Bu ya. Ibu Helmi, terima kasih banyak loh Ibu, banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan. Insya Allah nanti pada saat saya jadi pemimpin pembelajaran, saya akan meniru kebijakan-kebijakan serta pembelajaran apa yang bisa diambil pada hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Nina. Sehat-sehat selalu. Gimana nih Bu Nina? Iya, ini minta tolong Bapak nih, ini mau bincang-bincang, mau wawancara Bapak nih tentang pengambilan keputusan dilema etika ini Pak. Oh gitu. Kok bisa ke saya ya? Nah ini dia, menariknya Pak Mulyadi ini adalah kepala sekolah berprestasi. Nah seperti itu Bapak. Terus gimana nih? Iya nih Pak, jadi pengambilan keputusan dilema etika ini merupakan modul ketiga di kelas CGP. Nah, jadi pada modul ketiga ini kami dimintai untuk belajar langsung dari kepala-kepala sekolah mengenai bagaimana caranya untuk bisa mengambil keputusan yang bijaksana pada saat ada beberapa kasus-kasus dilema etika. Nah, ini Pak. Nah, selama ini nih Pak, bagaimana sih Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Biasanya seperti apa? Ya mungkin sebelumnya gini ya Bu Nina ya. Yang namanya perbedaan itu kan memang ada, pasti. Artinya ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan. Nah jadi perbedaan pendapat antar entah itu individu atau kelompok itu sudah jelas seperti itu. Mungkin juga misalnya perdebatan antar kelompok A dengan kelompok B, atau kalau di sekolah mungkin antara mapel satu mapel dengan mapel lain gitu kan, seperti itu kan. Tetapi ya tentu saja memang perlu disikapi. Nah dari itu memang apa ya, yang muncul kelompok-kelompok yang saling bertentangan, yang dimungkinkan mungkin akan bertambahnya anggota dari masing-masing kelompok A dan kelompok B atau ilmu yang lainnya gitu.
Nah, tentu saja kita di sini em, memang apa ya? Yaitu tadi dilema gitu ya. Karena masing-masing mencari power atau kekuatan. Nah, seperti itu. Jadi pasti ada lah gitu kan. Iya. Oh, iya. Nah, untuk mengambil keputusan itu di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar. Selama ini Bapak anggap cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oh, ada beberapa sebenarnya gitu. Nah, yang pertama tentu perlunya dilakukan komunikasi lah gitu kan. Komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dilema etika tadi, mendengarkan dan menghargai pendapat dari masing-masing yang berdilema, katakanlah begitu. Dan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang baik itu ya insya Allah sih ya, kalau kita berkomunikasi, karena intinya kan kita itu kan kadang-kadang kan sebenarnya apa ya, karena kurang atau mungkin salah komunikasinya. Iya. Nah, oleh sebab itulah semua proses komunikasi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik itu pendekatan personal, kalau memang dilemanya personal, ataupun dengan apa namanya juga dengan kelompok, dan selain dari personal juga dengan rapat resmi katakanlah gitu kan ya. Artinya ini resmi loh, nggak yang seperti apalah gitu kan ya. Nah, seperti itu sehingga dianggap mungkin efektif, karena intinya gini, tergantung dengan situasi dan kondisi di mana yang secara psikologis dianggap tepat dan kondusif gitu. Oh iya Pak. Nah selanjutnya nih Pak, pastinya pada saat tersebut itu kan ada hal-hal apa saja sih Pak yang menjadi tantangan nih menurut Bapak dalam pengambilan keputusan tadi? Oh, tantangannya di Indonesia itu terkenal dengan pakaiuh ya. Ya, itu nggak enak gitu, rasa nggak enak gitu kan. Mungkin rasa nggak enak karena teman akrab, karena mungkin ya pokoknya ada sesuatu yang nggak enak lah gitu kan ya. Ya sekala kolega udah jelas dia kolega karena memang pada memang teman kita gitu kan. Tapi kan mungkin koleganya ada tingkatan gitu tadi gitu kan ya. Ya ini udah sering kita minta tolong untuk akan sekolah ini atau memajukan sekolah itu, kok tiba-tiba kita harus itu ya memang dilema gitu. Tapi itu memang yang, dan itu memang terjadi real artinya kan. Selain itu juga mungkin ada faktor senior dan junior. Katakanlah kita kepala sekolah nih, kan kepala sekolah kan ada yang lebih tua dari kita.